Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Surat Al-Kahfi yang kita kaji ini sampai dengan ayat 77 dan 78 sudah kita baca, terjemahkan, maksud dan tafsir sudah kita pelajari nggih, sampai pelajaran nih kan, pelajaran dari ayat yang kedua sekarang. Menjamu tamu adalah akhlak Islam, hendaknya dilakukan karena Allah. Disiakan itu lagi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu, gitu kan ya. Dhaifah itu artinya tamunya, memuliakan tamu. Kita kalau memang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kita disuruh oleh Nabi hendaknya memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu adatnya orang Arab zaman dulu. Karena nek tamu dimulyakne, disuguh, bisa dicarikan suguhan yang mulia, yang bagus untuk tamu. Terus dikukuhkan oleh Islam. Jadi bunyinya kan fal yukrim dhaifahu jaizatahu fi yaumin wa lailatin wa dhiyafatu salah satu ayam. Nabi pernah ngendika gitu nggih. Tamu itu dalam sehari semalam hidangannya istimewa gitu. Datang sehari semalam itu hidangannya istimewa. Lalu dhiyafah, perjamuan tamu itu salah satu ayam 3 hari. Nek jenenge tamu niku artinya memang orang yang dari jauh, bener lho nggih, dari luar kota. Ora kok tamu ning tanggane dhewe mboten niku. Kuwi wong Jawa nggih jenenge tamu ning mboten niku, gitu lho, bukan. Jadi kaya wong mriki nggih, wong Jakarta tengah mriki lah ngoten niku lho. Dari Jakarta atau dari Semarang ya, apa dari Cirebon datang ke Klaten, nah di sini jadi tamu. Jadi ada jaizah. Jaizah itu hidangan istimewa. Dalam hadis begitu. Hidangan istimewa niku pripun? Ya ora kaya biasane. Biasane napa? Biasane telo ngene iki ganti napa? Roti. Telo roti mboten enak telo to. Ya karek pokoknya yang lebih dari biasanya gitu loh. Satu hari satu malam saja. Jaizatahu yaumin wa lailatin wa dhiyafatu salah satu ayat. Jadi tinggal di situ 3 hari itu berhak dijamu. Gitu loh ya. Islam begitu. Makanya jan-jane nek kita praktekkan gitu, ini kan sebenarnya akhlak Islam ya. Praktekkan. Jadi misalnya kita ke Jakarta, di sedulur ning kono, ya udah tinggal wis ning kene wis rasa mikir maam, tak siapke maam. Oh, gitu loh. Nanti gentenan anak sini, gentenan kita jamu genten gitu loh. Jadi itu akhlak Islam seperti itu. Tapi dilakukannya karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena balas budi, aku biyen ya wis di apiki saiki kita apiki ngenten mboten. Karena Allah. Dek ben rono dolan rono ora ketemu sing di omah. Dadi ora ditamokke wong sing di omah lunga. Terus pas sing di omah ning kono rene genten, ya kita jamu gitu loh. Aku biyen ning kono kok tinggal lunga. Ya kok niku niatnya bukan karena Allah, berarti karena menungso. Kan gitu tuh ya. Maka harusnya dilakukan karena Allah. Udah ya. Jangan mensyaratkan apapun dalam berbuat baik, termasuk upah atau fee. Fee itu apa? Gaji ya, imbalan jasa. Aku gelem ngene anggere mbok bayar. Loh, kalau itu memang pekerjaannya mboten napa-napa jane, ndak apa-apa. Guru mulang digaji ya, memang nyebut kene dadi guru kok. Karena itu nggih.
Ulang, bahkan Nabi mengatakan ahakku, yang paling berhak untuk dimintai upah itu apa? Al-Qur'an. Jadi orang mengajar Quran, cara maca Quran, cara tajwide, ngoten nggih, cara isine Quran kaya sakniki jalur niki nggih mulangi Quran ngeten niki. Niku ora mung dibayar apa ora mau dikei duit oleh, njaluk wae oleh gitu. Minta itu boleh dan berhak itu loh. Oleh punya hak. Yang paling berhak dimintai upah itu adalah Al-Qur'an. Nah, gitu loh ya. Jadi kalau orang ngajar Quran terus ngarani aku gelem mulang ning Soko anggere sak tekanan sak yuta. Nerang men sak yuta. Gimana apa boleh gitu loh. Perkara sing kene wegah larang banget rasa-rasa wae ya itu kan urusan lain ya, tapi kan boleh gitu. Nah, cuma kita kan diajari oleh guru-guru kita nggih. Yen iso digratiske wae. Ngoten digratiske, perlune apa? Golek ganjaran. Soalnya mungkin teng mriko wis gede tinimbang teng donya. Gitu. Jadi sebenarnya ini digratiskan gini bukan karena murahan jane. Ini mahal ini regane niki. Ilmu itu harganya mahal, cuman digratiskan kenapa? Golek sing luwih larang, lho gitu loh. Golek sing luwih akeh, apa itu? Pahala di akhirat, gitu. Jadi dhewe nggih, jenengan nek mucal teng desa-desa ngendika ngoten napa? Iki ilmu ki larang regane iki. Dadi jenengan yo dibawah ya pinten? Ora, aku ora njaluk, ning iki larang regane, gitu loh. Ini mahal harganya, kamu sungguh-sungguh. Nah, gitu loh maksudnya. Jadi begitu keadaannya nggih. Orang soleh dan orang soleh lainnya itu kadang tidak bisa bersama-sama. Nah ini penting nih. Podo-podo wong soleh niku kadang-kadang ora iso bareng. Ini jelas kita dapatkan dari Khadir dan Musa yang kedua-duanya orang soleh. Nabi Musa niku nabi. Nabi Khadir nggih nabi. Padha-padha wong apik, padha-padha wong saleh. Niku bareng-bareng ora iso. Ora cocok ngono lho. Nek wong sakniki nyebutin apa? Kimianya enggak sama itu, chemistry-nya enggak sama itu jarine gitu ya. Ora cocok. Bisa. Bisa terjadi sama-sama orang niki jane murup mboten niki. Sok murup sok mboten. Nek anu kula tak bengok ngoten. Wong kene bacot bengok banter banget dadine. Tidak sama kimianya kalau kata orang sekarang itu, sehingga itu tadi bareng-bareng orang iso karena beda, tetapi sama-sama soleh gitu. Maka kalau kita dengan orang yang lain terasa gaduh niku dalam hal apa misalnya beda pendapat atau apa, itu belum tentu kok kita jelek atau dia jelek, enggak, mungkin sama-sama baik, sama-sama soleh, tapi tidak cocok memang. Contohnya Nabi Musa dan Nabi Khadir, gitu ya. Jadi tidak usah khawatir begitu, tidak ada masalah. Yang penting ayah dewi ngelakoni sing bener gitu loh. Ya benar menurut kita, sana juga bener menurut dia. Neng ora iso gathuk. Contohnya paling gampang men, wong numpak mobil nggih, numpak mobil senengane sijine senengane banter, sijine senengane rindik. Lah nek sing pas sing nyopir iki, sing iki tulung-tulung, banter ora jamak. Ora cocok ta nggih. Sing nyopir sing iki rindik ra jamak kan. Ora cocok. Emang ndak cocok kok. Lah piye neh gitu. Ya aja sak mobil lek ngono. Gitu. Beda mobil dhewe kowe dhewe. Piye ngoten lho ya. Dadi diatur-atur sendiri begitu. Ndak apa-apa, itu tidak menunjukkan apa-apa kok. Tidak menunjukkan bahwa sijine elek, sijine apik, mboten. Tidak gitu. Kecuali kalau terbukti memang yang satu itu orang buruk, ya bisa jadi gitu loh ya. Tapi tidak selalu. Ada suami istri. Suaminya ini tekanan darah tinggi, tensi tinggi. Istrinya tensi rendah. Jadi nek masak bingung. Iki masake uyah, akeh uyahe, apa ora tanpa uyah gitu. Loh itu terjadi bisa terjadi kan? Berarti itu ya wis piye? Ora sah nganggo uyah wae karena untuk menyelamatkan yang tensi tinggi ini. Terus sing tensi rendah tadi kayak uyah sing akeh. Jadi arep am kayak uyah dhewe gitu. Nah, kan itu bisa nggih? Bisa 3 kali gitu. Itu tidak menunjukkan apa-apa, tidak kok. Ya, memang beda gitu. Cara makanya beda karena memang beda. Sisine hipertensi, sisine hipotensi ya di bawah di
rendah itu. Perpisahan atau perceraian ini juga sama nih. Tadi kan perpisahan atau perceraian tidak selalu menunjukkan ketidaksolihan pelaku atau salah seorang pelakunya. Ini penting nih. Nek enten suami istri pegatan. Niku mboten mesti salah siji elek atau loro-lorone elek, mboten mesti. Kadang-kadang loro-lorone kuwi apik. Suaminya soleh, istrinya solihah. Loh kok pegatan? Lah cocok kok. Oh gitu lho ya, cocok. Loh berarti sini elek mboten. Nanti kita akan dapatkan bukti. Ada seorang suami soleh, ahlul jannah, istrinya juga solihah, ahlul jannah juga, tapi bercerai. Begitu loh. Itu gitu, ada buktinya nanti ya di bawah mana kita lihat contohnya. Tapi yang jelas jangan buru-buru gitu. Buru-buru itu pegatan itu mesti elek mboten. Pegatan itu sebabnya macam-macam. Kadang-kadang karena keburukan memang, tapi kadang-kadang karena ya ketidakcocokan mungkin. Misalnya yen sewu sing lanang niki wong kutha, sing wedok niku wong desa. Nah, nek bener-bener ora apa-apa, awal-awal nek ora apa-apa. Lah sing wong kutha niki dolan ning desa terus ketemu ngoten lho nggih. Ketemu terus dilamar gelem. Nah, ngoten to nggih. Wis nikah. Lah bareng perjalanan hidup rapati cocok. Waktu cocok nggih wong jenenge beda. Sing kene senengane roti niku wong nggih. Sing kene senengane telo. Dadi ora cocok. Lah nek jek iso dipertahankan pertahanan sesuai ora cocok ya wis. Jadi susah. Jadi satu lah, kalau sudah begitu ya sudah jadi bercerai gitu ya, contohnya begitu. Mungkin sing elek sapa? Orang sing elek apik kabeh, bagus semuanya, tetapi memang tidak cocok. Maka kita juga harus tahu gitu. Hubungan laki-laki dan perempuan itu sama-sama soleh dan solihah ini ya, mungkin saja yang paling baik itu adalah hubungan sesama teman. Ini penting. Jadi ada seorang laki-laki soleh, perempuan solihah, ini pada-pada durung nikah itu jangan-jangan hubungan yang paling baik itu hubungan teman, sehingga kalau mereka memaksakan diri menikah itu malah dadi elek. Nek wis pisah kok dadi kancane dadi apik neh. Lho ngoten niku iso gitu. Bisa terjadi. Kadang-kadang hubungan yang paling baik adalah hubungan guru dan murid, bukan teman. Jadi perempuan itu diulang oleh si gurunya yang laki-laki itu. Ketika si guru laki-laki ini ngajar perempuan tadi, kemudian dia tertarik terus menikah ngelamar di rumah cocok gitu, ramah ya dilamar juga mau menerima, terus nikah, bareng nikah, ora cocok. Gitu loh. Ora cocok baru itu terus pisah. Pegatan habis itu jadi guru murid lagi, cocok lagi. Jadi cocoknya jadi guru murid gitu loh. Bukan jadi suami istri. Loh ngoten niku nggih enten. Gitu loh ya. Maka ini kita penting untuk kita ketahui. Makanya yang keenam, jangan menghukumi buruk terhadap pasangan suami istri yang bercerai. Jangan langsung dihukumi buruk. Wis ki wong elek, wong menungso kok pegatan, mboten, belum tentu gitu loh. Bahwa mungkin saja buruk, iya, dua-duanya buruk juga mungkin. Salah satu buruk juga mungkin, tapi dua-duanya baik tapi tetap bercerai, ya ada, nggih wonten, gitu loh ya, ada. Maksudnya tidak kemudian selalu dikatakan buruk, tidak. Jadi karena tergantung sebabnya tadi, sebabnya perceraian itu apa dulu. Kalau itu sebabnya karena salah satu berbuat maksiat, ya berarti buruk. Tapi kalau ternyata tidak, hanya karena ketidakcocokan saja, ya berarti kan bukan karena buruk toh, memang tidak cocok dalam keseharian, tidak iya sekata lah gampangnya gitu. Ya. Sekarang kita lihat ayat kaitan. Kota atau negara yang penduduknya durhaka kepada Allah. Ada beberapa ayat, nggih. Sekarang kita lihat saja langsung ke surat Al-Hajj saja, surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat ke-45. Surat ke-22 ayatnya ayat 45.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faka'ayyim min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rim mu'attalatin wa qasrim masyid. Faka'ayyim, maka berapa banyak min qaryatin dari satu negeri atau kota ya. Ahlaknaha, kami menghancurkannya, kami membinasakannya negeri tadi. Kami Allah nih ya. Kami Allah membinasakannya wahia zalimatun, dan dia itu zalim. Dia negeri itu maksudnya penduduknya ya, zalimatun itu zalim dengan kekafiran. Fahiya khawiyatun, maka dia itu roboh, runtuh, khawiyah. Roboh apa runtuh. Ala urushiha, atas atap-atapnya. Urus itu atap sukuf ya. Atap rumah atau atap bangunan. Wa bi'rin mu'attalatin, dan bi'rin itu sumur, mu'attalatin yang ditinggalkan, dinggurke gitu, sumur enggak dipakai, ditelantarkan, ditinggalkan. Maksudnya ditinggalkan kenapa? Lah karena orangnya sudah mati, penduduknya mati, enggak dipakai lagi sumurnya, enggak ada yang pakai, sumur penduduknya sudah dibinasakan oleh Allah. Terus wa qasrin masyidin, qasrin itu bisa istana atau benteng gitu ya. Qasr istana atau benteng atau bangunan yang tinggi, masyidin yang tinggi bangunannya. Ini menunjukkan bahwa ada sebagian atau banyak juga negeri yang Allah itu membinasakan penduduknya. Penduduk kintek itu dihabiskan oleh Allah. Kenapa sebabnya? Karena bahaya zalimatun, dia itu zalim. Bukan negerinya yang zalim, tapi penduduk negeri itu yang zalim. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksudkan zalim di sini, zalim kaitannya dengan penyembahan kepada Allah. Gitu loh ya, zalimnya itu loh ayat innasyirka la zulmun azim. Ini kalau gitu. Syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi maksudnya dia kafir, dia syirik gitu. Sak negara atau negeri, orang-orang yang syirik, orang-orang yang zalim nanti dihancurkan oleh Allah penduduk negeri tadi. Dan hancurkannya rubuh. Bangunan-bangunannya roboh. Atap-atapnya juga runtuh. Tersisa napa niku? Sumur itu ditinggalkan karena tidak ada lagi yang pakai, orangnya mati semua. Demikian juga dengan ini istana-istana atau rumah-rumah tinggi yang ditinggalkan itu, yang cukup tinggi dan tidak dipakai. Nah ini nasihat untuk kita. Nah gitu ya, nasihat untuk kita bagaimana ternyata Allah itu bisa mampu menghancurkan negeri-negeri yang seperti itu. Lah kita hendaknya menjaga. Niki mumpung malam titulasan nggih. Malam titulasan kita ini harusnya itu bersyukurnya kepada Allah itu dengan apa toh? Dengan mengerjakan apa yang Allah ridhoi, ngoten. Bersyukur atas kemerdekaan merdeka iki ya penak tinimbang dijajah. Kan ngoten ta nggih, bersyukur. Bersyukurnya tidak dengan foya-foya, tidak dengan maksiat, tapi justru dengan mengerjakan kebaikan, dengan istighfar kepada Allah, memahasucikan Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini kalau nggih, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang jaa nasrullah, pertolongan Allah, wal fath dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat orang-orang itu datang ke dalam agama Allah, masuk Islam dan berbondong-bondong, sak rombongan, sak suku mlebu Islam bareng-bareng kabeh gitu. Maka apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka maksudkan Allah. Ucapkan subhanallah. Bihamdi rabbika, ucapkan alhamdulillah, memuji Allah dan istighfar. Dan itu sudah ditetapkan oleh para pendahulu kita dulu. Di Undang-Undang Dasar 45 itu kan ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan luhur. Tutupnya berapa? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan senang itu tadi.
Zaman biyen kalau apa zaman biyen saiki lali kan. Jadi atas berkat nama Allah yang Maha Kuasa itu ada di situ, masih ada di Undang-Undang Dasar kita itu. Artinya apa? Orang-orang zaman dulu itu, para pendahulu kita itu juga maunya mengembalikan kepada Allah, alhamdulillah iso merdeka gitu loh. Nah, cuman masalahnya sekian lama berjalan, sekarang ke 78 tahun, sudah banyak yang lupa, suka sing lali. Atau ketoke nyun sewu, ketoke ya mengeti, ketoke ya mau bersyukur, tapi sebenarnya yang terjadi kufur. Kufur nikmat maksud saya, bukan kok kafir kepada Allah, kufur nikmat. Ada kebaikan diberikan oleh Allah, tidak dimanfaatkan dengan baik, tapi malah dimanfaatkan dengan buruk. Gitu ya. Negara kita ini kan jan-jane sugih to nggih. Orang-orang itu kan do gumun. Enek negara, enek nggon sing ijo kabeh gitu. Kalau bapak-bapak barangkali sok tindak teng tebih-tebih niku nggih. Nitih pesawat kabaripun anggar arep darat niku ijo kabeh. Dadi gunung-gunung ijo kelihatan bagus itu. Bagus-bagus itu, dan itu negara kita itu. Kayak gitu bagusnya itu. Nah, cuman masalahnya do tidak bersyukur. Ora syukur iki piye? Ya niku wau. Jiko barang, jiko dientekke kabeh. Nek dinggo wong akeh ngoten ora apa-apa, dinggo dhewe gitu lho. Dinggo dhewe. Sak dheke keluargane napa bala-balane niku tok gitu. Jadi enek alas mene akeh niku iso gundul tek. Kayune didol kabeh, nek kabeh. Lho itu namanya tidak bersyukur itu. Tidak bersyukur. Harusnya bersyukur tidak begitu. Ya diambil dengan sesuai kepentingan iya, dibutuhkan kepentingan iya, tapi pakai aturan gitu, nganggo aturan, ora kok masak sak karepe dhewe. Anggone jipuk itu tadi, kan gitu ya. Menambang, bikin pertambangan, toko-toko langsung penduduk lunga, ini harus di pertambangan. Loh kok lunga-lunga ini nggone sapa kuwi mau? Gitu. Terus nggawa gaman, kene ora lunga tembak sisan, kok gitu. Itu namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak begitu. Kalau itu yang terjadi nanti kalau Allah duka bagaimana? Allah marah gimana? Jadi diberi nikmat yang banyak seperti kaum Sabak niku. Laqad kana fi saba'i fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal itu ya. Kita lihat saja di surat Saba itu surat ke berapa? Surat ke 34 nih. Jannatani ayyamini wa shimal. Kaum Saba itu ini kan ya dulunya ada Ratu Balkis itu, tapi ini yang terjadi ini bukan waktu zamannya Ratu Balkis itu. Surat Saba itu surat yang ke-34. Betul lagi? Ayatnya 15 dan seterusnya. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal. Sungguh-sungguh ada untuk Sabak itu, untuk negeri Sabak itu fi maskanihim pada tempat tinggal mereka ayatan, ada ayat. Ayatun ya, ada ayatun. Jannatani ada dua kebun an yaminin wa shimalin dari kanan dan kiri. Jadi di arah kanan dan arah kiri. Kulu mir rizki rabbikum, makanlah oleh kalian dari rezeki pemelihara kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kepadanya. Badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Badah negeri yang baik, wa rabbun ghafur, dan Allah itu maha pengampun. Tetapi yang terjadi fa'aradu, lalu mereka itu berpaling, minger, ora gelem nglakoni agama, ora gelem syukur, ora gelem mahasucikan Allah, tapi malah minger. Fa'arsalna alaihim sailal arimi, lalu Allah mengirimkan banjir yang menghancurkan, gitu ya. Wa badalnahum bi jannatahim jannataini dzawatai ukulin khamtin. Kami ganti, Allah mengganti dua kebun mereka itu dengan kebun yang punya rasanya itu pahit gitu loh. Jadi ada kebun, ada buahnya tapi buahnya pahit. Ini di cerita ini di Sabak ini kan kejadian antara Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah ke langit sampai sebelum Nabi Muhammad diutus di negeri Sabak di daerah Yaman sana itu ada negeri namanya negeri Sabak. Negeri itu subur makmur, nek cara sakniki gemah repah loh jinawi. Napa niku? Tata tentrem kerta raharja. Subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku. Napa mulih niku? Oh, jare Pak Dalang niku lho nggih. Pak Dalang kan gene ngoten niku. Dadi itu orang itu di kaum Sabak itu kan itu kebun nggih. Kanan kebun, kiri kebun gitu. Ndak usah masuk kebunnya. Jadi
dia di jalan saja, neng jalan itu antara kiri dan kanan tadi itu, di jalan itu dia bisa dapat buahnya. Kalau mau masuk kebun, niku ora sang ngunduh wite, ora sang ngunduh napa buah niku. Cukup dia datang masuk kebun itu cukup nyunggi napa niku. Nyunggi bakul napa nyunggi napa jenenge? Keranjang. Nanti keluar kebun itu sudah kebak itu. Jadi dia tiba gitu loh. Apa namanya? Buahnya jatuh sendiri. Saking suburnya. Jadi orang itu ora perlu ngunduh, wis pokoke liwat nih nek liwat nang ngene malah ketibanan sirah gitu. Jadi bawa apa namanya? Bawa bakul gitu, bawa wadah, nanti keluar sudah penuh. Itu kayak gitu. Kaum sahabat saking suburnya. Tapi yang terjadi mereka itu fa'aradu, mereka berpaling. Mereka malah ngomong mengatakan Rabbana ba'id baina asfarina di ayat berapa itu? Di ayat 19 ya, 19 itu. Bersani. Mereka mengatakan Rabbana ba'id baina asfarina. Ya Allah, jauhkan perjalanan kami. Karepe ngeten karepe. Tadi kan sudah saya aturke bahwa ini kan kebun semua. Jadi sepanjang jalan itu sini kebun kurma, kebun anggur macam-macam yang menyenangkan itu. Terus mereka itu maunya, ya Allah, gini ini bosen nih ya Allah. Dilewatkan jadi jalan kebun terus kadang-kadang ada padang pasirnya itu. Malah gitu njaluk. Jadi genot atau gitu, bangkit baina asfarina itu gitu. Kami kalau perjalanan jalan sekian kilo isinya kebun kabeh kan ndak enak ya, kadang-kadang enak sing tandus gitu. Malah bilang begitu. Bukan kemaki to nggih. Kayak gitu itu. Kaum sahabat itu seperti itu. Nah, apa kita mau jadi seperti itu kan? Ampun, jangan. Gitu loh ya. Ini peringatan untuk kita, saya yang bicara, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang mendengar sekalian ini, jangan gitu. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Balikkan kepada Allah, kembalikan kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Satu, dengan mengucapkan tasbih, subhanallah. Dua, dengan mengucapkan alhamdulillah. Tiga, dengan istighfar. Fasabih bihamdi rabbika wastaghfirhu, istighfar. Itu saja, tidak dilanjutkan dengan tadi namanya orang bersyukur itu menggunakan pemberian Allah untuk mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi kan diparingi sehat, ya tinggal ibadah no sehat kok, itu loh ya. Lah mosok ora oleh bal-balan, ya oleh, tapi yang pokok itu ibadah gitu loh. Ora bal-balan itu sekunder saja gitu loh. Boleh, ya boleh, tapi tidak kemudian yang pokok itu tidak. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu kan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba, beribadah kepadaku, yakni Allah. Punya di situ adalah Allah. Artinya apa? Ya tadi gunakan untuk begitu. Punya uang yang banyak. Satu, nek cara Nabi nggih, gunakan untuk keperluan dirinya, kebutuhan mencukupi kebutuhan dirinya. Dua, untuk keluarganya yang dia tanggung itu. Tiga, yang ada yang masih tersisa longgar tidak digunakan untuk apa-apa. Hakadha, wahakadha, wahakadha itu. Sing bener ngeten lho nggih, mboten hakadha, wahakadha, wahakadha itu. Jangan mang mirsani ampun sare itu. Hakadha, wahakadha, wahakadha gitu loh. Tapi begitu. Jadi bukan gini kan jaluk gitu. Jadi kok enggak itu loh. Begitu ya. Longgar toh digunakan untuk itu. Lah aku ya butuh dirampungke saya butuh ya kan itu loh ya, butuh. Apa kebutuhan pokok kita, makan, sandang, pangan, papan dirampungke. Lho nyatanya itu loh, enek uang, ini tenan iki, wong tenan iku. Enek uang niku duwe duit ngantek ratusan miliar. Niku kan wis turah to nggih. Ngono kuwi kon zakat iki kon ngetuki duit iki moh coba. Males gitu lho. Lah padahal kok ratusan miliar, awake dhewe ndidit sak miliar. Apa iso dintek gitu niku? Angel lho ngetek sak miliar niku. Sak miliar niku 1000 yuta lho niku. Sak yuta ping 1000. Kita mau habiskan. Lah mbok nggo jajake wong sak RT ora entek itu. Ndak habis itu. Wis kuwi imbuh, wis imbuh wis. Ora entek itu. Itu ndak habis, ndak mudah itu menghabiskan. Lah ki puluhan miliar punya, ratusan miliar punya. Sampai kayak gitu. Sedangkan saudara-saudara kita yang lain masih kelaparan. Ijo arep bayar napa niku BPJS ora kuat gitu. Lebune rumah sakit mati kartune niku. Kartune mati. Pripun niku Pak? Mboten saged, lha jenengan mboten bayar. Oh iya ora bayar sebule. Ora bayar pirang berapa lama tidak bisa gara-gara itu. Itu saudara-saudara kita kayak gitu. Lah kok sing kene keceh duit ya, tidak tepat, tidak pada tempatnya seperti itu. Gitu loh ya, tidak pada tempatnya dan itu zalim. Dan zalim itu itulah yang menjadikan ini tadi. Wahiyya zalimah tadi loh ya.
Ada satu qaryah wahiyya zalimah fahiya khawiyatun ala urushiha. Itu yang terjadi begitu. Maka ini peringatan sekali lagi ya untuk kita sekalian ini yang punya negeri yang subur sebagaimana kaum Sabak dulu. Kalau kita sombong, kalau kita tidak mau bersyukur, tidak mau menggunakan pemberian Allah berupa kemerdekaan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yang terjadi nanti sebaliknya. Allah akan timpakan azab. Kalau sudah ditimpakan azab, kita cuma tinggal bilang apa, tidak bisa apa-apa lagi, sudah hancur, dindak nih kabeh, tidak tersisa sama sekali. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sama aja nggih. Ini lagi nanti habis isya kita teruskan apa Ibu? Saya ini. Ini tinggi anu nggih, tirakatan nggih. Tirakatanya jam itu mulai. Tirakatane jam 8. Nah, pripun? Dipreke? Nggih, ya. Baik, sampai sini dulu ya nanti. Habis ini kita liburkan saja biar tidak saling mengganggu nggih. Ini salat isya sik lho nggih. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin.